Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan, akan mempresentasikan mata kuliah sejarah filsafat angkatan 7 yang berjudul filsafat sejarah nasional. Pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Amalia. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini mulai dari penjelasan awal, menghadapi situasi baru, suatu bangsa itu perlu menyusun sebuah konsep. Ketika suatu negara akan membangun negaranya seperti Indonesia akan membangun negara Indonesia ini, maka Indonesia memerlukan sebuah konsep. Nah, filsafat sejarah nasional adalah sebuah konsep yang mengandung wawasan kebangsaan yang diharapkan dapat menjelaskan statika dan dinamika perkembangan sejarah suatu bangsa. Artinya, sejarah nasional ini harus ada harus menanamkan rasa kebangsaan. Aspek statika mengacu pada nilai dasariah, sesuatu yang harus dipertahankan demi kelangsungan eksistensi bangsa yang bersangkutan. Aspek dinamika mengacu pada cara-cara suatu bangsa mengembangkan historisitasnya. Nah, untuk menghadapi tantangan zaman, seperti halnya Pancasila sebagai landasan dari filsafat sejarah nasional Indonesia ya tentunya, mengandung aspek statika dan dinamika sebagaimana akan dikemukakan dalam penjelasan selanjutnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berdasar pada negara Indonesia. Dalam pengalamannya merupakan penuntun setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya suatu masyarakat berbangsa dan bernegara itu berpedoman hidup pada Pancasila ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai penuntun tindakan subjektif individual agar tercapai kehidupan harmonis antar warga negara yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Artinya dengan perbedaan yang sangat banyak multikultural ini di Indonesia gitu, disatukan dengan dalam satu pedoman hidup yaitu Pancasila itu. Pancasila sebagai dasar negara menjadi penuntun bagi setiap penyelenggara kenegaraan yang terwujud dalam peraturan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan demikian, Pancasila merupakan dasar pokok yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil, makmur, baik lahiriah, dan batin. Nah, kemudian bagaimana konsep manusia dalam filsafat Pancasila? Pembangunan menempatkan manusia sebagai subjek pendukung sekaligus objek yang hendak dibangun. Artinya, manusia itu sebagai peran penting dalam menciptakan sejarah, serta manusialah yang akan dipengaruhi oleh sejarah tersebut. Manusia yang membentuk sejarah dan manusia juga yang akan dipengaruhi oleh sejarah itu sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya semua permasalahan di sekitar faktor kemanusiaan tidak hanya sebagai unsur objektif, tetapi juga selalu unsur subjektif. Nah, manusia merupakan faktor utama dalam pembahasan tentang historisitas, sebab pandangan yang berbeda tentang manusia dan tujuan hidupnya akan melahirkan pandangan yang berbeda pula pada makna historisitas tersebut. Di samping itu, manusia dengan unsur jiwa yang bersifat rohani itu memiliki 3 potensi, yaitu ada akal, ada rasa, dan juga kehendak. Akal merupakan hakikat jiwa yang berkaitan dengan potensi manusia untuk mendapatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Akal ini merupakan sumber intelektual manusia untuk mempelajari dirinya, serta mempelajari lingkungan, alam semesta, juga memikirkan ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Sedangkan rasa merupakan hakikat jiwa manusia yang berkaitan dengan potensi dalam bidang keindahan. Nah, sedangkan kehendak itu merupakan unsur hakikat. Artinya ketika sudah masuk kehendak itu berarti sudah masuk ke atas kodratnya, atas takdirnya Tuhan. Jadi manusia yang akal yang bisa mengikhtiari, yaitu manusia bisa berikhtiar, sedangkan tetap takdir itu akan ditentukan oleh Tuhan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fatul.
melingkupinya. Historis bangsa Indonesia ini juga muncul dari solidaritas kelompok yang menentang kolonialisme. Kolonialisme ini yang mana menimbulkan berbagai penderitaan bagi bangsa Indonesia, yang mana melahirkan rasa kebersamaan yang dipahamkan oleh kebangsaan dengan cara kebersamaan dan solidaritas untuk melahirkan nasionalisme itu tertuang dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 ini merupakan sumber bagi pemikiran tentang historis dalam filsafat Pancasila, yang mana isi pembukaan ini selain untuk menegaskan pembebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, di dalamnya juga terdapat dasar kerohanian negara, yang mana dasar kerohanian tersebut yaitu Pancasila Noto Nagoro. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan dari Piagam Jakarta, yang mulanya merupakan untuk naskah deklarasi kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai deklarasi dari janji Jepang untuk Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Di sini ada juga undang-undang tentang di sini ada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana undang-undang pertama ini mencerminkan sejarah masa lampau yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu situasi dan kondisi penjajahan. Jadi situasi di dalam alinea pertama ini ditulis mengenai solidaritas pada masa lampau, pada masa penjajahan Indonesia sendiri, yang mana melahirkan rasa semangat dalam kebangsaannya, yang mana di sana juga melahirkan sebuah kebersamaan dan rasa kemanusiaan. Alinea kedua ini menjelaskan tentang yang selanjutnya, yaitu alinea kedua, yang mana mengembangkan dinamika dan kreativitas bangsa Indonesia dalam menggerakkan roda sejarah. Jadi bangsa Indonesia ini mempunyai kreativitas yang untuk meninggalkan sejarah dalam masa yang akan datang. Dinamika dan kreativitas itu terekspresi dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Bangsa Indonesia ini tidak dapat menerima eksploitasi oleh bangsa yang lain, sehingga bertekad untuk memperjuangkan hak-haknya itu untuk suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Alinea selanjutnya yaitu alinea ketiga, yang mana merupakan kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
alinea ketiga ini, yaitu bagian pembukaan ketiga ini, memuat bahwa bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan itu atas kekuatan sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan serta kebahagiaan seluruh rakyat. Lagi pula merupakan suatu tindakan kerohanian yang soleh dan suci karena melaksanakan hak kodrat dan hak moral akan kemerdekaan, dan segala sesuatu itu dimungkinkan karena karunia Tuhan pula. Jadi di dalam alinea ketiga ini dijelaskan bahwa adanya kemerdekaan Indonesia ini didasarkan oleh kehendak Tuhan, atau didasari juga oleh manusia Indonesia sendiri dalam hak tekadnya untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Alinea keempat yaitu mengenai proyeksi bangsa Indonesia akan masa depan. Masa depan yang hendak dituju sebagai realisasi dari kemerdekaan yang telah dimiliki, yaitu satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di ketiga tersebut adalah amanat pembukaan yang mengandung pesan dari kemerdekaan sesungguhnya, yang mana akan mewujudkan masyarakat yang ideal, yang bermoral, dan masyarakat yang dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikianlah beberapa poin penting ya, seperti tadi mengenai pembukaan dalam undang-undang yang ada beberapa poin. Kemudian mungkin ini sedikit kesimpulannya artinya filsafat sejarah nasional ini, apalagi filsafat sejarah nasional Indonesia, yaitu Pancasila, itu merupakan satu ideologi untuk membangun bangsa. Ketika negara Indonesia ini ingin membangun bangsanya, maka harus memiliki ideologi gitu, untuk menyamaratakan pemikiran gitu, kebersamaannya akan terbangun, bagaimana Indonesia akan lebih maju gitu, akan menjadi negara yang maju. Sekian presentasi dari